ada ruhnya, Oma. Ada. Aku seorang wanita yang tiada berdaya. Selalu. Bantu kan? Ada aja sih kadang-kadang. Kembali, kembali, kembali. Enggak, gue takut. Enggak, gue takut. Gila, kita kalau nggak kecepatan ngejengkang banget loh. Keren. Ipan Gunawan udah bisa tiduran begitu-gitu. Bisa bangun yuk, lagi, bisa. Gila, Segala keren. rupa udah bisa sekarang. Segala rupa lo dia. Udah gaya apa aja udah bisa sekarang Ya, dia. by the way, aku ganti nama ya. Jadi Ya. apa? Matahari. Jadi gue Tapi- udah bukan super mega bintang. Udah bukan? Matahari. Panggil gue Matahari. Ya? Matahari. Panggilnya Matahari. Ada diskon Nanti, tiap hari. pasti dituliskan akan ada. Ingat ya. Hanya nama Matahari. Ya. Nggak pakai nama panjang, nggak pakai departemen store ya? Enggak. ya? Enggak. Jadi Enggak, Matahari. karena gue tuh kemarin kan di Bali. Iya. Naik boat. Oke. Gue lagi gini. Tak. Ada yang bisikin gini. Kamu itu titisan matahari. Gue snorkeling, Oma, snorkeling. Gue Iya. kayaknya udah gak mau makan ikan deh. Kenapa? Itu cakep-cakep banget ikan. Hari itu doang Kan pasti. beda ikannya juga Iya kalau kan bukan dimakan. ikan hias yang kita makan. Dan gue baru tahu, pas gue nyemplung berenang, itu ikan bisikin. Apa? Kamu itu duyung. Gue udah tebak. Iya. Soalnya dari dia tuh memang kayak keturunan duyung ya. Iya. Kirain pas dia masuk, set, ikan pada berbisik. Mak kita datang, mak kita. Oke. Emaknya datang. Matahari ya, standby. Iya. Jadi Igun udah gak bisa? Enggak, Igun kan Ivan Gunawan sama asli. Iya. Tadi kan Mega Bintang. Gelarnya ganti. Gelarnya ganti Oh, sekarang berarti gelarnya Matahari. ganti. Gitu. Super mega bintang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Sebenarnya harusnya jangan dihilangin ya. Tergantung pasarnya. Sang matahari, sang matahari itu. Betul kan? Sang Super matahari, mega ya. bintang sang matahari. Enggak, jangan ditambah, udah Sang Matahari boleh. Iya udah, iya. Super Ivan Gunawan sang matahari ya benar. Iya. Ayu jahat kata Ayu gini. Ivan Gunawan sang mata kaki begitu katanya. Ya udah, pokoknya panggil Ivan Gunawan matahari. Ya. Jadi kita cek ya. Ntar kita cek bintang tamu yang masuk dia enggak. Kalau Ya. manggil gua namanya beda, Ya. udah habis. Iya. Selesai ya. Kan belum tahu. Ya lu nggak bisa satu hari dong, kan harus coba. Lu kasih waktu Ya. seminggu dulu. Ya, orang iya. biar beradaptasi. Tolong dibawa dong namanya, jangan Ivan Gunawan, Matahari, Sang Matahari. Andi, bisa kan Andi? Jangan Ivan Gunawan. Dapat ide dari mana sih dia? Nggak tahu. Ini tuh dari mana sih? Dari lu kata gitu. Gua nggak tahu. Dari gua sih. Iya. Gua di boot. Gini. Sang matahari. Dia tadi ngomong, dia kan udah dibilang yuk. Karena gua terbukti gua di laut, Sat. Gua nggak kebakar sinar matahari. Di sini nggak ada. Si Ayu jahat. Gua nggak berani ngomong yang tadi, nggak berani ngomong. Kalau yang tadi. Udah. Bisa. Bisa, Bisa. Sang Apa matahari. aja boleh ya. Oke, nanti dicek ya, tolong ya di close up ya. Hey. Kalau sekarang kalau memanggil Igun berarti harus dinyanyiin matahari gitu. Kalau panggilannya kan matahari kepanjangan mat aja mat. Mat, oh. Kalau mau pendekin mat. Solar dong. Jadi ini. Tuh ya. Dia nggak mau. Oke, judul hari ini. Judulnya adalah Emang cuma mama yang punya power. Bapak-bapak juga punya kale. Selebel. siang hari ini kita kedatangan vokalis ganteng yang belum Siap, lama ini. Dan. Siap. Siap, Dan. Gimana, Wen? Siap Dan. Vokalis ganteng yang belum lama ini menunjukkan the power of bapak-bapaknya ya. Kita panggil ini dia, Pasya Ungu.
matahari. Matahari. Ya. Oh, dimainin sama Ama. Matahari memang. Siapa namanya? Karena bintang aja kan ngambil cahayanya matahari. Matahari itu kalau menyinari nggak pernah milih-milih orang. Nggak pernah. Selalu membawa keberkahan. Bayangin Membawa dari berapa- kasur yang basah aja bisa Ya. kering. Matahari. Dan matahari pasti membawa Coba kemenangan panggil. bagi siapapun. Coba panggil Matahari, coba. Tapi jangan begitu juga. Matahari memang memberikan kekeringan Iya. ketika ada yang basah. Iya. Tapi matahari juga bisa bikin orang panoan, ya kan? Gue lah. Lo termasuk Iya. Bagus. Ipan sang matahari. Ingat ya, panggilnya sang matahari, jangan sang kodok ya. Iya, Awas iya, ya. Sang matahari. Belum dicek. Ketika pertama kali ketemu tadi Iya, gimana? coba panggil dia. Sang matahari. Sang matahari. sehat ya. Matahari. Seneng deh kalau namanya Aku sering matahari. pergi sama istri kamu loh. Iya. Kita arisan bareng. Serius. Matahari. Minggu depan gelarnya bukan Iya, matahari. iya, senang. Duduk yuk. Bulan Sabit. Duduk. Jangan ada yang pakai nama-nama istilah bintang dong. Enggak, udah lu doang. Udah, pokoknya Nggak ada yang mau juga, malu, udah gede, udah tua. Enggak, biarin. Ya udah lu aja. 40 tahun namanya Matahari, 50 tahun namanya Tanah. Masih yuk. Ya ini kan memang emang titisan itu kan dapat kan dia jadi bisikan. Karena itu datangnya secara tiba-tiba loh. Kalau bikin lagu juga kan tiba-tiba. Iya. Yang waktu turun dari mobil, Betul. merong-merong siang-siang Betul. itu juga tiba-tiba kan, A? Spontanitas. Nah, apa yang diomongin sama Igun ini ada kaitannya sama tayangan berikut ini karena belum lama ini Pasya ini menunjukkan the power of bapak-bapaknya. Kita lihat tayangannya ini dia. A, Ya. sang matahari pengen tahu. Iya. Itu kronologisnya gimana AA bisa toto turun, ngelihat itu becek di mana-mana. Ya alhamdulillah kan sekarang ini cukup sering antar anak sekolah pagi-pagi gitu kan. Kan anak dibagi dua nih, di Bogor sekolah, yang supirnya yang di Bogor. Nah saya mau nggak mau yang di rumah di Jakarta. Nah singkat cerita, satu hari ini ngantar anak dan lucunya hari itu niatnya jangan sampai telat. Karena mohon maaf beberapa hari itu telat terus anak saya nganterin gitu kan. Harus jangan telat nih. Jadi saya berangkat kira-kira jam 7:10 itu udah berangkat supaya 7:30 tuh pas masuk. Nah, di salah satu jalan lingkungan untuk umum ya. Tiba-tiba kok berhenti? Bukan nggak ada lampu mobil. merah, nggak ada apa. Nah, lucunya kita berhenti satu arah ke sana, yang dari arah sana juga nggak ada yang lewat. Saya tunggu 10 menit kok nggak jalan, 15 menit. Orang-orang juga nggak ada yang turun kan, maksudnya yang ya di situ di depan tuh pengemudi lain juga nggak ada yang turun. Kira-kira jarak saya kalau saya hitung-hitung itu dari saya ke tempat yang tadi saya ngomong itu kira-kira adalah sebut aja 100 meter lah kurang lebih. Lumayan. Saya antrian ke berapa gitu. Nah saya penasaran saya turun, kebetulan ada Adel juga. Bu aku turun dulu ya, aku mau cek di depan ada apa. Karena anak ini udah telat, udah marah-marah di mobil kan. Saya turun, saya lihat loh, kok ada pekerjaan menurut galian. Saya liatin dulu, dia asik ke gali. Nah sementara si pengawas ini, menurut saya dia pengawas kayaknya. Kok seolah-olah tidak ada upaya untuk Ngasih jalan. rekayasa jalan, kan harus diatur dong Iya, kan gitu membantu kan. ya. Minimal lu masukin sini, yang sana nunggu, habis itu yang sini nunggu, sana lewat kan gitu. Iya. Kok santai aja, saya sampaikan, saya tanya, kamu tahu nggak ini jam berapa? Saya bilang gitu. Pak, kamu tahu nggak ini jam berapa? Kamu tahu nggak ini orang-orang pada mau sekolah, ada yang mau berangkat kerja, ada yang mau dagang, ada yang mau apa segala macam saya jelaskan kan. Ini gimana? Kamu kok orang nggak ada yang lewat? Dia bilang, saya bertanggung jawab untuk pekerjaan ini. Saya bilang ya saya nggak mau tahu. Yang in charge di sini siapa pimpinan kamu? Saya tanya, pimpinan kamu siapa? Ada apa di sana? Bapak tanya aja. Saya nggak mau bawa ke sini pimpinannya. Saya bilang gitu. Saya mau ngomong sama dia. Nah singkat cerita, dia masih, mohon maaf saya sebut agak ngeyel lah saya sebut gitu ya. Karena dia masih tetap bertahan bahwa kami ini bertanggung jawab sini Pak. Saya bilang nggak bisa. Ini orang sekolah nih gimana kalau ada orang bawa ibu hamil, orang bawa Ada ada sesuatu yang ambulans, urgent lah ya, ada urgent, ya. ini nggak bisa. Nah, saya sampaikan bahwa pekerjaan seperti ini kan ada aturannya, Pak Igun. Bukan kami sok tahu loh, bukan hanya persoalan Mungkin anak ada sekolah aja. jam-jamnya juga ya. Satu ada jam-jamnya, kedua kan harus ada koordinasi. Minimal tuh lurah tahu, RT RW setempat tahu, minimal ada pengamanan. Kalau memang agak perlu sampai agak cukup ribet sedikit,
Dishub harus datang, ya kan harus pemasangan pelang. Jadi kami yang dari jauh-jauh itu udah tahu Nggak ada lewat perbaikan. jalan situ. Minimal kayak gitu. Ibarat kata ada tenda kawinan. Nah, dialihkan. jalan dialihkan nih. Bapak bisa ngambil jalan alternatifnya. Jadi kami juga paham. Nah kalau kayak gini kan, mohon maaf dari pihak kemarin pekerjaan itu nggak ada yang saya lihat berusaha untuk biar jalannya diurai gitu kan. Nggak ada ya, mohon maaf. Jadi saya agak sedikit ini aja, agak sedikit kesel gitu loh. Saya bilang nggak bisa. Maksud saya, kamu pinggirin apa enggak? Kalau kamu nggak pinggirin, kita akan cari Dan caranya supaya endingnya mobil kamu hari pinggir. itu anak telat lagi. Telat akhirnya. kasih. Yang mestinya datangnya Udah diancang-ancang. udah jam setengah 8, jadi 8.15. Tapi lucunya karena semua orang Orang tua tuh lewat situ. orang tua ngantar anak itu lewat situ juga rata-rata. Gurunya ngomong, Pak, tadi habis marah-marah ya di situ ya. Kenapa ini semuanya juga pada telat semua nih ngantar anak-anak. Ya alhamdulillah jadi telatnya bareng-bareng gitu. Bahkan di belakang saya masih ada lagi yang lebih telat kan gitu. Tapi alhamdulillah sih katanya kemarin sudah selesai. Udah ngasih tahu lewat adik saya. Tolong kasih tahu Bang Pasha ini kita pekerja udah selesai ya. Ya sebenarnya nggak perlu kasih tahu saya juga. Yang penting itu cepat selesai. Jadi masyarakat itu bisa. Bisa. Mungkin kalau nggak ada apa-apa Itu masih sih. tetap nggak bisa. Pasti dikasih nggak lihat akan juga. jalan itu. Kalau kemarin kita nggak inisiatif nggak akan jalan. Iya, Gitu. iya. Ya itu Biasanya penting, kalau di itu sini mah penting. viral dulu baru bergerak ya. Nah, ada satu lagi. Nah, yang keluhan bapak-bapak tadi ada yang teriak tuh saya dukung. Dia itu di depan, persis di sebelahnya si mobil eskavator mini itu, eskavator kecil. Dia lagi dagang, tapi saya nggak pasti dia dagang apa, apakah sayuran, apa-apa, kelontongan. Intinya dia lagi dagang. Nah, itu kan lumpurnya kurang lebih ada tuh 20 cm itu. Kaki kita juga ini kan. Iya. Masuk ke lumpur itu, lumpur jalan. Ya akhirnya kesel semua. Jadi begitu kami ngomong, ada beberapa warga di situ, ya udahlah ini harus berhenti dulu, di stop dulu. Kita mau ada yang mau kerja, mau apa gitu-gitu. Gitu loh Mas. Iya biasanya kalau kayak gitu mungkin bisa lintasannya pekerjaannya di malam hari yang tidak banyak aktivitas orang lalu lalang. Apalagi itu gitu jalan ya. lingkungan. Jalan lingkungan itu kan beda dengan levelnya jalan raya, jalan kota itu kan beda. Lingkungan tuh paling 6 meter. Nah kalau dipakai di badan jalan setengah, tinggal setengah. Dan gak ada yang ngatur ya. Nggak ada yang Maksudnya harusnya ada yang ngatur. ngatur. Emang lo gak ada koordinasi atau mau gali-gali? Bukan. Bukan gue. Emang dia tukang galian, lu tanya. Ruben yang dagang di deket eskavatornya. Kita coba ceritanya ya, coba kita reka adegan dulu ya. Ceritanya Pasha ini marah ke petugas. Yang jadi petugasnya Wendy dan Igun. Karena galiannya nggak selesai-selesai. Ayu jadi emak-emak yang nyamperin Pasha. Ya, ngomporin. Ya, Harus direka ya? siap ya. Sakit mata, ya pakai kacamata. Si Okta pakai kacamata. Kamera. Siap kamera. Tuh Wen, lu pakai apa aja nyerep ya. Cocok ya? Cocok ya? Ini gua maaf nih ya. Tuh, emang mau gue Oma, kayaknya gue kayaknya kebukan deh Oma. Bukan. Lu kok nyari properti yang bener dong. Tahu lu. Jangan sampai dia Gue udah habisan berapa ratus juta nih, Dayet. Masa lu Handi masa jaketnya anak bocah. Ntar dulu. Kalau gua pakai vest kerja, kok dia pakai selendang lu gimana sih? Di sini doang. Kamera roll. Dari sana kapan sih? Kalau ngomong bener. Action. Nih, urusin di sini. Pak, Oh dia keluar. Pak, dia mohon maaf, keluar. ini Bapak tahu nggak ini jam berapa? Ini pekerjaan apa? Ini lagi ada kebetulan. Pak, jadi sini Pak, becek Pak. Ini jam berapa? Ini jam 7.15, Loh Bapak Pak. nggak lihat itu jalanan pada macet itu loh. Mobil-mobil ngantri. Loh, Ada saya- yang mau sekolah, ada yang mau berangkat kerja. Saya cuma Kenapa? Makanya, Pak. Oh, biasanya kalau kayak gitu tuh stemper itu mau pekerjaan aspal. Nah iya emang. Ini sebenarnya apa? Mohon maaf sebelumnya ini ada penggalian kabel, ini kabel. Lo nggak bisa. Lah, Bak, saya cuma tukang Pak, ini bos saya Pak. panggil bosnya ke sini, saya nggak mau tahu. Matahari. Matahari lagi ini gali kabel. Matahari. Iya, soalnya sinyal di sini rusak. Iya. Matahari. Iya, jangan marah ya, jangan marah. Gak boleh marah.
Saya nggak tahu ternyata ini. Ini bosnya, Matahari nih. bosnya. Ya Saya ampun. kebetulan lagi gali lubang. Nah, terus? Saya sama teman-teman saya lagi gali lubang itu Hah? seukuran kira-kira kalau nggak salah 3 meter. Kuburan, Hah? Wen. Hah? Kuburan kok 3 meter. Dalamnya. Ya tapi nggak bisa. Ini anak-anak saya harus sekolah. Ini harus kerja. Matahari. Ini gimana harus cari jalan keluar? Saya nggak mau tahu. Kamu salah. Jam berapa ini? Hei. Saya kan cuma Saya nggak kenal sama kamu ya. saya kan anak buah. Enak aja nggak kenal. Hah? Oke. Nah, sekarang ini ya. Ayo belum ngomong-ngomong Iya. kok diudahin. Apaan? Udah selesai di pasar, lu mau ngapain lagi? Oh ya udah. Kamu harus nggak boleh gitu, harus tetap marah sama Matahari lah. Udah deh. Capek deh main Tata Surya. Ini Matahari. Ini kita kedatangan 2 aktor yang tampan dan juga family man. Nggak, dia nyaman, biarin. Ini family man Dia banget. nyaman. Bukan Ben, tadi gua mau ganti baju, gua udah ke belakang terus kata Ayu, udah gini aja nggak usah ganti, ya gue mesti gini. Nyerep, Wen. Tapi lu emang bunglon ya, Wen. Apa aja lu nyerep, Iya. Ben? Hari ini ada Senin Berkah? Ada dong. Oke. Langsung kita buat. Telur bulat. Ada. Dadar. Kok itu tapi nggak ada meja? Kita Belum. ya? Pokoknya ini sekarang ini kita kedatangan dua aktor tampan family man banget kalau lagi sama keluarga. Kita panggil Cowok langsung banget ini nih. dia, Vino G. Bastian dan Tora Sudiro. Halo. Tadi Vino manggilnya apa? Matahari. 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 Itu Kak Tora manggilnya? Sang matahari. Sang Matahari. Selamat untuk prediksi ya. Ulang tahun. Ulang tahun yang keempat. Iya. Selamat ya. PR-nya prediksi. Iya. Kemarin keren banget mewah pada pakai jas loh. Iya dong. Pada nyewa tuh ya. Iya. Pada nyewa Punya sendiri. Sembarangan lu emang dia pada kagak modal. Oke, baik. Ini Kita ada artikel loh. ada artikel ya. Kesini aja, ngapain lu kesono-sono? Sini aja. Tora bilang, pokoknya pas sudah honor sebelah gue ya. Ya oke. Duduk di pangkuan ya. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya apa ya. Ini dia. Vino G. Bastian tetap berikan waktu untuk keluarga meski sibuk syuting. Sempatkan antar anak sekolah. Oh, iya jadi emang anak gua kan cuma satu kan, Iya. perempuan. Jadi dia emang deket banget gitu. Dan kalau misalnya setiap hari tuh dia senang banget kalau misalnya dianterin sama, kalau nggak gua sama Marsha gitu. Iya. Nah jadi kalau misalnya satu syuting ya otomatis satu harus ada di rumah. Jadi kayak kita ngatur jadwal kalau satu syuting, satu jangan syuting. Oke. Jadi shift-shiftan lah gitu. Jadi setiap nganter wajib mesti parents yang nemenin ya. Gitu. Iya, karena gue pernah baca juga kalau misalnya anak itu kalau dianterin ke sekolah, tuh dia jiwa percaya dirinya akan naik. Iya, kita tuh kalau udah punya anak tuh beda. Iya kan? Kita bisa nganterin anak sekolah. Iya. Ini papa marah, anaknya gak mau anaknya terus sekolah. Paham kan? Jadinya Perasaan ujung-ujungnya ntar mau bahas film bukan masalah keluarga, Mak. Gua ketawa masalah keluarga, gua izin lagi nih hari. enggak kayak Orang ngapain kan sih? cuma ngomongin doang. Ini kan ada pertanyaannya. Maksudnya nggak punya anak. Tapi kalau kakak Tora sering nganter anak sekolah juga nggak? Kalau gua nggak, anak gua kebanyakan. Kalau gua antar satu, guanya nggak pulang-pulang. Jadinya ojek. Iya. Oke, Nggak jadi pernah. Karena gua pernah baca suatu kalau anak dianterin sekolah pagi-pagi itu dia meningkatkan rasa percaya diri. ini kata dia. Tapi gua nggak nganterin. Oke, tapi anak-anak pernah nggak apa-apa nganterin dong sekali-sekali gitu? Nggak pernah sih, nggak pernah minta. Nggak pernah? Iya. Biasanya mereka berangkat sekolah gue belum bangun. Jujur ya, dia jujur. Tapi kalau anaknya Vino ini lebih sering minta dianterin papanya atau lebih sering minta dianterin papanya atau mamanya? Sebetulnya dia seneng sih dua-duanya, cuman kadang-kadang kan kalau misalnya gue kan kadang-kadang suka tiba-tiba dia hari ini mau dianterin naik motor gitu, karena kena angin-angin gitu. Prediksi. Bukan, nggak boleh masuk.
Prediksi tuh sombong-sombong. Semua orang. Masuk nggak bisa Saya kan? aja nggak boleh masuk. Eksklusif banget. Mau bayar Anda aja mau nggak diterima. masuk. Udah saya sogok loh. Lah bukan Anda mau masuk, saya aja pengen keluar. Nggak bisa, bayar. Mau masuk Tapi jangan rame-rame ya, nggak boleh ribut-ribut sama antar geng motor loh. Nggak ada kita mah. Nggak berani kita. Mereka di sesama. Nggak berani mereka, nggak berani kita. Oke, jadi sebenarnya nggak milih tapi Iya, cuman kan maksudnya gue pengennya kayak anak gue tuh nanti gedenya tuh punya memori gitu loh. Oh kalau sekolah waktu kecilnya tuh dianterin. nah, tapi kan kalau syuting film itu kan rata-rata bisa sebulan, 2 bulan. Kalau misalnya yang di luar kota sih ya kita nggak bisa nganterin, paling gantian istri. Tapi kalau misalnya masih di dalam kota dan syutingnya misalnya di Pagi atas. apapun saya pakai sempetin dulu itu baru istirahat gitu ya. Kayak tadi hari ini sebelum kesini masih sempet dulu kan nganterin sekolah gitu. Oke, jadi pembagian waktunya ya. Iya sih. Lebih pas kecuali kalau di luar kota. Nah, tapi kalau berbicara tentang kesibukan dan semuanya ini kan masing-masing juga udah punya kesibukan dengan caranya masing-masing. Apalagi ngomongin tentang anak gitu ya. Waktu dalam 1 minggu untuk anak biasanya berapa banyak? Oh banyak kalau gue sih waktu buat anak. Orang gue banyak anggurnya. Jujur benar. Benar. Apa Ya adanya. benar juga mah, dia bukan ngeblak, Kan emang film. benar. Iya kan kalau film kan kerjanya gitu kan. Iya, iya. Sebulan, ntar 2 bulan kosong. nganggur, ntar sebulan lagi kerja. Itu benar kayak sih. gitu kan. Jadi emang banyak waktu Emang aja banyak gua. banget. Iya benar-benar. Oke, kita coba reka adegan ya. Coba kita reka adegan. Ini kakak Pino nganterin anaknya Ayu, kakak Tora nganterin anaknya Wendy, boncengan naik sepeda, ketemu sama gurunya Igun, malah Igun minta foto-foto. Ya siap ya. Gimana boncengin? Boncenginnya gimana? Yuk. Ini gimana? Oh tuh? jadi ini ceritanya Gimana adegannya mau menuju ke sekolah ya, mau menuju ke sekolah. Ini guru apa? Guru senam Gimana ya? nih, Kak? Gurunya guru apa? Sini nyamping. Ayo. Oh gitu. Nyamping sama. Guru. Kamera. Oh, Pak Ribut ya. Kamera roll. Ya begini, kagak ada boncengannya. Ya gua kalau naik di depannya ntar gua rame. Kita diajak naik. Ayo Pak. Kamera roll. Nah kalau dia naik di belakangnya lebih rame. Udah, papanya jalan aja, papanya jalan ya. Maaf, gue cuma ide. Ya. Gue cuma ide. Mau pakai truk nggak ini? Beda emang kita sekolahan. Action. Ayo Pak. Yuk. Kamu nanti kalau sampai sekolah, Iya Pak. jangan bandel-bandel ya. Iya Oh, Pak. Pak. Jangan delik cowok. Opa. Pak. Oke. Dah, turun sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kembali dong. Kembali dong. Pak Ayo. Ibu, Hey. ini saya nganter anak saya Pak. Dititip ya Pak ya, jangan diapa-apain. Yang ini Pak anak saya Pak. Ini orang tua kamu. Pak mundur Pak, dia udah mulai genit nih Pak. Iya ini papa aku. Vino. Pak Ribu. Iya, aku sering banget nonton film kamu. Makasih banget Pak Ribu. Iya, boleh foto ya? Boleh. Jangan boleh. ribut, awas. Foto ya, oh bagus banget. Iya. Saya juga titip anak saya ya. Orang tua kamu preman. Ini pakai batik. Orang tua aku artis juga, Artis, Om. Pak. Kita sama-sama artis. Tora. Saya. Tora Su. Bukan. Prapman. Tora cheese cracker. Foto juga ya? Boleh. Iya. Ini kebetulan para orang tua kan hadir. Ini memang sekolah kan gratis. Iya. Tapi kalau bisa sumbangannya ditambah lah. Oh. Ini gimana nih kalau misalnya gurunya foto-foto terus, anaknya tuh ditelantar kartu. Ayo udah masuk aja belajar, sayang. Belajar. Nih, ruang kelasnya begini doang, Pak. Jangan kan depannya. Sumbangan terus ya. Mau itu juga cuma kita berdua doang. Sumbangannya ngalir terus. Dipakai buat beli make up sama dia.
aku ada artikel untuk Kak Tora. Coba kita lihat artikelnya. Punya 5 anak gadis yang berbeda karakter. Tora Sudiro Kusin. Wah, itu masih kenceng banget tuh muka itu. Udah papanya the one and only the best, paling ganteng ya. Gak ada lawan deh. Gak ada lawan. Oke, tapi kalau apa karakter yang beda-beda tuh gimana sih Kak maksudnya? Ada yang satu keras, ada yang satu Pendiam. pendiam, ada yang satu gadgetan terus, ada macam-macam lah pokoknya lah. Jadi jarak dari anak satu ke dua jauh-jauh. Jaraknya macam-macam. Kan yang dua kan bawaan Mike, Ya, ya. yang dua bawaan gua, terus gua ada satu, Mike anak gua 5. Kan lu Mika bawa 2. Kan gua Mike 2, terus anak gua 1, Mike 6 kali anak lu. 5. Udah dari lu berapa? Nabila. Katora, dari Katora 2, dari kami kedua. Kan gua nitip 1 jadi 5. Kan dia lupa. 5 anak gua. Tapi kalau lagi di rumah yang paling deket, maksudnya lebih banyak ngobrol sama papanya itu yang mana? Iya. Yang paling dekat yang paling kecil. Karena masih tidur bareng sampai sekarang juga. Satu Dia sama lagi Mike berdua. nggak tahu kenapa belakangan ini 2 tahun terakhir dia lagi senang banget film horor. Tadinya pemberani tidur sendiri, apa segala macam sendiri. Sekarang jadi penakut banget. Sekarang bolak-balik Lagi nempel. seneng film horor gitu. Oke, nah tapi biasanya papanya posesif nggak kalau ada misalnya cowok yang datang ke rumah? Dulu waktu awal-awal iya. Waktu awal-awal tuh gue kalau ada anak sekarang kan beda ya sama kita dulu ya. Kalau dulu kita pacaran tuh pakai celana panjang, sepatu. Kalau anak sekarang tuh celana pendekan, sendal gitu kan. Terus di ini kaki naik gitu kan. Kita kan nggak biasa ya dulu waktu Kesemprot dong. Waktu awal-awal sih gue Turun nggak kaki lo? Gitu. nggak gitu gue. Dia mah jatuhnya kayak emak-emak ngomel ya. Turun dong kaki lu. Bapak dong. Dulu gue inget banget nih waktu pertama kali Pak anak lu ya mau ngedate pertama kali nih, dia lagi syuting bareng tuh. Oh, lo kenapa gelisah banget? Malam ini nih anak gue nih mau didatengin pacarnya nih. Jadi gelisahnya udah parah banget. Terus pertanyaan lo akhirnya apa sama pacar anak lo? Pertanyaan gue akhirnya, lo bisa naik motor gak? Gue nggak tahu mau nanya apa. Mau nanya apa ya? Gue mau nanya, bapak lu siapa? Masa bapak lu siapa? Jadi tanya lebih ringan aja, zodiakmu apa? Warna kesukaan kamu apa? Kalau yang paling tua tadi umur Nabila. berapa? Nabila? Gini. udah umur 24. Oh, 24. Udah Coba kita kerja. lihat nih foto-foto anaknya Katora ya. Tolong sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya. Iya. Oke. Yang ini? Azhara Nabila Sudiro, Tanggal lahirnya? 29 Desember. Capricorn sama Mak Oh Anti. iya. Sagittarius dong. Desember. Desember. Iya bener Capricorn Bilkis 28A29. 29. Bukannya Jangan Sagittarius ya? berantem orang mak gua aja 27 aja kedua sama Capricorn. Masa anak lu 29 Sagittarius. Capricorn. Oh Capricorn. Iya. Iya. Sabar matahari. Ya, salah. Dia udah mulai kerja tuh yang tadi tuh. Yang ini Kak, Ini keren. dancernya Agnes Monica. Namanya Serius? Nayara Kanahaya. 25 Mei. Tahunnya lupa. Dia tuwir. Ya. Next. Sisanya gue lupa semua nih. Nah ini Kuina Miendra. Gue lupa dia tanggal berapa. Parah. Kuliah. Next. Tengok kuliah. Ini Kaira Miendra. Dia juga baru mau masuk kuliah. Lahirnya pas dia lahir. Iya. Tanggal berapa? Nah ini Jenaka Mahila Serius? Sudiro. Namanya Jenaka? Namanya Jenaka. Jenaka Mahila Sudiro. Dia juga gue lupa lahirnya kapan. Cuman baru 10 tahun. Tuwir, bapaknya udah tuwir. Oke, kita ada artikel lagi untuk Kak Vino ya. Coba kita lihat artikelnya. Bukan bucin, ini alasan Vino G. Bastian hanya follow Instagram istri. Oh, jadi hanya satu yang di-follow? Iya, jadi sebetulnya waktu akunnya belum apa tuh namanya Verify centang biru, itu pernah dihack. Nggak tahu dihack apa emang gue yang error. Jadi hilang semua tuh following dan followersnya gitu. Nah, terus akhirnya
akhirnya pas gue mau follow lagi pada ribet, kok gue nggak di follow sih, gue nggak di follow gitu. Yang ini ya gue kan nggak inget ya Lu unfollow ya? Ribet. siapa yang follow dan unfollow gitu. Biarin Oma, biarin. Lu Ya udah akhirnya gue follow istri gue aja udah. Jadi nggak Jadi gue ribet gak follow gitu. siapa-siapa deh, gue cuma follow istri gue doang gitu Iya ya. bukan bermaksud untuk Lo eksklusif ketemu gua di atau Brownies. bucin sih. Gue ada follow. Gitu. Matahari. Tapi Oke. kalau cuman follow satu orang gitu, kalau di kamu gitu hari-hari ngelihat apa? Ada di timeline atau di Sebetulnya kebanyakan postingan gue tuh lebih kayak kekerjaan sih. Jadi kayak misalnya hari ini harus posting ini, harus posting ini ya. Jadi ada manajemen yang ngatur gitu. Tapi kalau misalnya, tapi kayaknya kalau sekarang walaupun followingnya cuma satu, bisa ngelihat yang bisa lain ngelihat juga sih ya? kayaknya. Lo berani nggak follow semua orang kecuali bini lo? Dibalik. Badar banget dia. Lu lihat tuh ya. Iya benar, benar. Bangor nih. Lu mau main ekspedisi. iya, di ekspedisi. Prediksi. Paket dong, antar paket 4 dong. tahun. Nah, jadi maksudnya memang Jejak untuk saat segunung. ini doang atau nanti baru mau follow-follow yang lain? Enggak sih sebetulnya nggak pengen ribet aja, nggak pengen ribet jadi udah follow satu aja, jadi nggak ada Ya aku udah follow kamu belum follow balik gitu, balik ribet ya. Soalnya kalau sekarang kan kayaknya kalau dulu kan kalau misalnya nggak follow tuh nggak bisa DM kan. Nah, maksudnya nggak bisa direct message. Kalau sekarang kan udah bisa, jadi kayaknya nggak ngaruh Bisa sih. ngetek juga. Oh, Kalau aku bisa sering nge-tag ngetek juga. kamu, Iya. kamu bales. Deh. Kan temen Oke. gua artis, Mak. Iya. Nggak ada yang bilang temen lu nggak artis. Iya, gua 4 tahun kan. 4 tahun. Jaya. Aku ada artikel lagi buat Kakak Tora, coba kita lihat artikelnya. Tora Sudiro cerita alasan pakai aplikasi pemantau posisi istri dan anak. Emang ada aplikasinya? Ada Live 360 namanya. Jadi gimana? Nah, jadi gue bisa tahu selalu misalnya si Mike jalan kemana gitu, terus apa udah sampai ke lokasi syuting apa belum, terus kapan dia keluar dari lokasi syuting gue tahu. Kalau Lu bini lo dipantau tahu lu di Tahu mana? juga. Tahu. Tahu juga. Lu dipantau juga? Pantau juga. Oh. Jadi sama-sama tahu. Kadang kan kita kan suka nanyain dari mana nggak dijawab, dari mana nggak dijawab gitu kan, kesel sendiri kan. Gue bisa lihat dari situ. Oh masih di Lu gua pantau, Ciraos. Tapi pertanyaannya awalnya kenapa lo pakai itu? Ya pasti ada sebab akibat lah. Gantian dong. Ada sebab, ada awalan dan akhiran lah. Merepet mulu. Iya. Prediksi. Oke, jadi akhirnya ya itu bikin lebih jadi kalau nggak dibalas kita udah tahu nih dia lagi apa. Iya. gitu. Anak-anak protes nggak dimasukin di Anak-anak aplikasi yang itu? udah gede-gede kadang aku butuh privasi, bilang emang kamu mau kemana sih? Bilang gitu kan. Enggak, aku nggak suka aja kayak di apa? Buntutin. Di intau terus-terusan. Dipantau. Pantau terus-terusan. Tadi gue bilang apa? Makanan yang Cina itu. Ketularan ego. Diintai, maksudnya Diintai. diintai terus-menerus gitu. intai. Makanya ya udah kalau gitu kamu privacy aja di private gitu bisa juga kalau itu. Oke, ya namanya anak-anak mungkin ada dia poin-poin yang pengen kesini gitu Iya, kali nggak ya. pengen bapaknya tahu. Oke, nah tapi kalau udah pakai aplikasi ini kalau mau pergi jauh tetap harus izin nggak? Harus. Tetap izin, ini aja nggak tembus satu nih. Iya. Prediksi mau jalan kan? Amerika. Iya ke Amerika. Nah gue minta izinnya dari kapan tahu nggak tembus-tembus sampai sekarang. Enggak, lo kenapa curhatnya di sini? Bini gue nggak nonton soalnya tadi udah aku berangkat syuting ya. Oke, jadi tapi dimanapun, walaupun di negara manapun bisa juga? Bisa. Anak gue kemarin sempat sekolah di Inggris kan, dia nyalain. Jadi dia kemana-mana tuh gue tahu. Maksudnya kalau gue takutnya kan kenapa-napa di sana, anaknya hilang atau gimana gitu, bisa kepantau di situ. Tapi lo bayangin nggak, Ben? Kan anaknya aja diizinin kan? Bapaknya nggak diizinin, padahal udah sama. Dia tahu bapaknya Bangor kali. Bahaya emang. Ini temennya ngomong. Tadi saya diserang duluan gue. Oke, tapi kan itu memang kan untuk keluarga kan punya cara masing-masing gitu ya. Buat protektif aja. Iya, buat protektif. Sama kalau gue lebih ke CCTV Iya. di rumah. Di sini Iya. ya?
Kalau CCTV rumah. gue di rumah banyak tuh Iya. spotnya CCTV. Yang bisa Tapi ngomong juga gua- kan? Iya, tapi gue nggak pernah ngeliat anak gue ada di mana. Gak pernah di rumah. Di rumah tapi mereka tahu blank spotnya. Bandel banget ya. Jadi kalau di rumah anak-anak jalan nggak nyaman begini. Menghindari CCTV. Kita bisa lihat CCTV-nya pakai handphone juga kan, ada aplikasinya Iya, juga. Ini mana anak-anak gue? Nggak kelihatan. Oke, sekarang kita mau coba reka-rekaan ceritanya kakak Tora ini mau izin ke Amerika ke istrinya. Jadi istrinya ceritanya Ayu. Tapi istrinya nggak ngebolehin. Nah gimana caranya kakak Tora ngerayu istrinya supaya dibolehin ke Bentar, Amerika? lo nggak mau telepon Mika dulu biar nonton. Siapa tahu diizinin habis ini. Ya, coba. Ini ceritanya depan rumah. Oke. Ininya apartemen, ininya tempe, bakwan. Kan merayat, dia demennya merayat ya. Ya pakai spaghetti. Likeros. Beda dong mik terus ini. Itu tarot. Iya tarot. Feni Rose. Neng, aku mau jalan-jalan sama teman-teman prediksi ke Amerika, boleh nggak? Gitu gue minta izinnya. Ini takut ya? Iya, gue takut. Bener begitu? Betul. Apa lu kata? Mau jalan-jalan sama teman-teman semua. Ada yang Keluar. masuk. 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 Biar saya yang buka, Pak. Oh iya. Gak ada orang. Gak kelihatan lu. Coba lihat agak ke atas. Ada Pak Wendy dari prediksi. Oh, suruh masuk. Tahu-tahuan ya prediksi. Tor, Bukan. Bukan Tora. Masuk, Mas. ada Tora. Ada. Lagi dimarahin sama istrinya. Masuk aja, Mas. Kalau Kak Wendy memanggil teman-temannya, kakak Pasya dari kakak Vino untuk meminta bantuan ngerayu istri Tora. Sino. Gimana? Syah, si Tora pengen ke Amerika tapi nggak Dia nggak diizinin sama diizinin, dia. bro. Masa sih? Lu apa sih? Ceritanya jadi apa? Lu kan Maulani. Tapi bukan pintu rumah gua. Tora kan nggak diizinin. Iya. Berarti kan nggak setia sama prediksi. Keluarin aja. Masih ada gua sama Bang Pasya. Itu masih ada cadangan. Bro, gimana bini lo, bro? Yakin pengen masuk prediksi. Yang udah masuk aja pengen keluar. siapa di luar? Teh, Teman-teman anak-anak prediksi. teh punten. Mau ngajak Tora ke Amerika. Kalau mau ngajak Tora harus ngajak mbaknya ya mbak. Kalau saya nggak apa-apa kalau Tora berangkat Kan asal mau diizinin sama motoran. mbaknya. Nggak apa-apa dia juga bisa ikut. Biar dia Kapan, Bu, ngajak saya perginya, Bu? Tanya kapan perginya tuh? Kapan? Dia harus ikut. Bisa naik sepeda Wimcycle nggak? Pas setelah Wendy perhatikan ternyata Igun adalah seseorang yang pernah ada di hidup saya. Dia adalah penjaga sekolahnya Wendy waktu dulu. Mas Wendy? Loh, bukannya dulu Mas Wendy yang jaga di SD 05 petang sore? Lah saya yang sekolah, Anda yang jaga. Baik. Saya yang sekolah. Lu yang jaga. Kagak mau banget jadi satpam. Lu gak cocok, Wen. Ya, terus ya udah deh. Lu yang sekolah. Mas Wendy? Tar. Ngapa lagunya begitu? Kita kembali ke saat ini tetap diberani sama Ronald Magazine. Sekarang ini ada aktor senior yang dikenal sebagai family man juga nih. Dan juga bareng artis cilik yang sedang naik daun. Ini dia Om Indro dan Graciela Abigail. Nah, ini. Halo Pak, silakan duduk. Sini, Pak. Oke, nah ini kenapa
pada bertanya menggunakan baju-baju apa nih tahanan ya bilangnya ya. Baju tahanan karena sebenarnya ada karya terbaru dari mereka dan ini udah mendunia loh. Ini udah menjadi perbincangan banyak orang dan mudah-mudahan ini bisa juga tembus ya 10 juta penonton pasti dapat lah ya. Amin. Nah, apa karya terbaru dari para pemain ini kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Jadi ini tuh film adaptasi dari film Korea. Ya, jadi sudah beberapa negara menayangkan dengan versinya. Turki ya, film Turkinya udah. Ada Filipina juga. Arab, India. Ayu baru nonton Sekarang sedikit Indonesia. nangis loh Matahari. Kita ketujuh, kita negara ketujuh. Tapi sebenarnya film ini dulu di Korea kan belasan tahun yang lalu Iya, ya. 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Pas kalian diminta untuk memerankan film ini udah pernah nonton film sebelumnya apa? Udah. Jadi kita tuh di sini sebetulnya ngefans berat sama filmnya gitu. Nah, kira-kira tahun 2017 nih 16 kita dipanggil sama Falcon kalau mereka akan lagi ngebawa satu film besar dari Korea gitu. Nah, itu film ini dan kita seneng banget. Pokoknya kita mau jadi karakter yang manapun juga kita mau dia bergabung di film ini karena tuh filmnya bagus banget gitu. Tentang hubungan antara orang tua sama anak. Akhirnya udah saya jadi bapaknya Grace, Tora dan Om Indro tuh jadi penghuni selnya gitu. Gue pikir lu jadi bapak gue. Ketukar nih, Tapi ketukar. masih lucu deh dia. Tapi gini, yang orang tahu kan memang Papa Indro ini kan komedi, Iya. ya kan? Nah, kalau di sini lebih Komedi juga atau gimana Om? Ini komedinya kuat, Ya. tetapi sentuhan Dramanya juga. dramanya juga amat sangat kuat gitu. Jadi memang kita kepingin ini rada beda dengan apa yang kita adaptasi. Kita kepingin benar-benar komedi sebagai bahan untuk mematahkan ini, untuk menjatuhin mental semua penontonnya di bawah kayak gitu. Mereka pasti akan seneng dulu, gergeran banget. Tapi setelah itu ya dan ini bahkan ya kemarin ini sutradara aslinya datang ya. Iya, dari Korea sutradara asli sama produsernya. Siapa nama sutradaranya? Kim Hwang. Lee. Oh, nama sutradaranya Nama Lee. sutradaranya Lee, nama produsernya Kim. Cooper apa? Bukan. Tapi yang menariknya begitu mereka nonton film remake-nya, mereka juga nangis gitu kan. Sebenarnya ini filmnya ceritanya dia kan. Terus mereka jadi nangis dan mereka bilang versi Indonesia ini adalah versi terbaik dari yang pernah di remake dari seluruh dunia. Keren. Bahkan dia bercandaan kayak gitu. Gue sebetulnya kepengen bikin selengkap ini. Oleh karena itu gue pulang ke Korea, gue pengen remix nih film. Jadi buatan dia, kita remake, dia mau remake lagi. Oke, tantangan terbesar dari masing-masing pemain nih di film ini apa sih? Ade? Tantangan terbesar ya kalau dibilang semuanya secara keseluruhan adalah kerjasama. Karena ini kita main di sini di satu sel ini 7 orang. 7 orang kita main, 8 ya ditambah tambah lu ya? Enggak 8 sama dia ya. Nah, itu tantangan terbesar. Jadi kebetulan kita juga dilepas ya sama Hanung. Kita dikasih konsep kayak gini, kira-kira kayak gini, lu bikin nih gimana. Dan selama 1 bulan itu hampir tiap hari kita bahkan hampir sampai pagi. Alhamdulillah kita jadi kayak keluarga. Itu sebetulnya tantangan terbesar dan kalau kita boleh sombong, bukan sombong lah, ngaku bahwa mungkin kita bangga terhadap kerja sama kita saat itu gitu. Ini film nggak bisa nonjol sendirian ya. Iya. Jadi benar-benar Kerja kolektif. Dan tempatnya banget itu ya. kan di sebuah sel gitu. Sebuah sel itu terus isinya banyak orang gitu. Jadi gimana caranya di ruang kita bermain tuh dengan banyak orang tapi di ruang sempit gitu. Gimana caranya kan kalau misalnya satu kelihatan pengen nonjol banget bakalan kelihatan banget. Jadi kita bedah semuanya gimana nih biar semuanya dapat rata gitu di sini. Oke, tapi kalau Grace sendiri, Grace gimana sih rasanya bisa main bareng sama aktor-aktor nih kakak-kakak pemain senior gimana sih? Seneng sih. Seneng ya? Iya. Apa susahnya kalau main sama kakak-kakak senior? Susahnya tuh nggak ada karena kita semua kerja sama. Keren. Ini pasti Grace ini Belum segini umurnya pas Dulu masih 6 tahun waktu masih kita 6 syuting. tahun, masih kecil banget. Emang ini filmnya syutingnya udah lama? 3 tahun yang lalu. Sebelum pandemi. Kan ke tutup pandemi, kita nggak bisa tayang kan. Oke, sayang kalau dikeluarin gitu aja. Habis itu 3 tahun kemudian baru ini dikeluarin. Makanya dia bilang 2016 kan. Malah lu aja udah lupa udah pernah syuting itu ya. 3 tahun lalu, Say. Ada gue nih.
Makanya tadi pas lo ngomong ini tuh 2017 ditawarin, Iya. udah tawarin baru syuting Iya, sekarang, iya. pikirnya. Jadi baru tayang sekarang. Baru ya. tayang sekarang. Nah ini justru kan film ini kan memang sudah kuat karakternya ya. Jadi terkadang waktu memerankannya, kalau Grace sendiri sulit nggak untuk nangis? Wah, dia mah gampang banget nangisnya. Kita belajar Jago semua dari banget dia. nangisnya. Karena itu kan diulang-ulang. Iya. Di awal pertama kedua gitu kita masih bisa nangis tuh. Tapi Iya. ketika diulang-ulang terus kan, ambil angle sini-sini susah kan. Nah kita belajar dari dia. Gimana Grace? Buka mata gede-gede, cari tempat yang banyak angin, terus dibuka terus sampai perih matanya. Kayak gini nih. Oh. Berair kan? Tapi kayak lo nangis karena gak diizinin ke Amerika kayaknya. Malah keluar kalau itu. Ini maksudnya kan sering Ruben nangis. juga, Om Ruben juga jago banget, Ruben juga jago banget nangis ya, Mak. Lo kalau main dia kalau main sinetron gitu-gitu lo bagus banget ya, Mak. Benar. Gue lagi ternyata. Gue suka kalau ngeliat lo kayak Christine Hakim. Auranya. Tapi gini, kenapa manis yang nih kita kan harus kasih tau sama semua manis yang ada di rumah ini, kenapa harus nonton film ini? Sebenarnya film ini tuh film yang kita banget gitu. Walaupun ini dari Korea tapi sebenarnya kita banget gitu. Hubungan antara anak sama orang tua. Kan biasanya anak sama orang tua walaupun dekat tapi punya isu tersendiri lah. Nah, kita apalagi sama seorang bapak gitu. Banyak banget bapak atau anak yang nggak bisa ngungkapin isi hatinya. Kalau sama ibu mungkin iya. Tapi kalau sama bapak itu kan kadang-kadang kita punya satu yang nggak bisa kita ungkapin gitu. Nah, di film ini kita mau kasih gambaran bahwa ini loh hubungan bapak sama anaknya sebenarnya, walaupun dengan kebutuhan khusus si bapaknya itu nggak sempurna dengan keterbatasan, tapi rasa cinta terhadap anaknya itu nggak pernah habis gitu. Judulnya apa sih? Miracle in Cell Number 7. Miracle in Cell Number 7. Jadi sel kalian tuh nomor 7. Nomor 7. Jadi kita ngomongin cinta tapi di tempat yang paling Miracle tuh nama bahaya. anak saya loh, Miracle. Bukan anak jatuhnya boneka arwah. Boneka kaki. Ya, benar. Viral juga kok, rame kok. Oke, nah karena bintang tamu kita cowok ganteng yang juga anak motor, kita mau lihat kalau mereka pakai helm Perusak kegantengan. Coba, Helm rusak kegantengan. helm perusak Oh, yang kegantengan. potong, A. Ini. Diri. Waduh, pink lagi. Apa sih, Dek? Kalau mereka Jadi kalau pakai helm, itu kelihatan ganteng apa enggak? Ya, mereka mah tetap ganteng. Ya Allah, kalau dulu yang pakai. Kok kenapa Aneh banget, pemotoran aneh. doang sih? Itu Bang Pasya kenapa enggak sih? enggak, nanti yang nilai. Oh. Ya, Ah, sebagai anak motor Iya. menilai. Pakai aja, A. Udah cakep mah cakep aja pasti pada. tuh cakep. Gak punya leher. Tuh cakep. Udah, lu nggak usah digitu-gituin. Ya, nggak ada itunya. Tuh cakep. Nggak ada busanya. Colokannya. Coba Pak Indro. Enggak, kalau gua apa yang mau dirusak? Coba Bang Wendy. Mohon izin. Ya, sama. Sama. Ayo kita coba. Coba sebelahan gini kayak apa nih kita nih? Kayak orang lagi berbaris. Aduh. Yuk. Lalu makanya bener dong, A. Kelihatan mata dong. Nah. Aneh banget aneh. Wen, lu kayak tukang somai pink itu ya, Wen? Ini saya gini. Iya. Sebenarnya ini bagus-bagus aja. Ini saya bagus-bagus aja. Iya. Cuma size-nya aja kegedean. Iya. Bukan saya kegedean, emang gak ada busanya. Bijaksana banget. Coba yuk, coba. Pakai. Oke, yaudah nanti kita akan ngobrol lagi ya. Kita akan ngobrol sama para pemain film ini. Kita akan balik setelah satu ini tetap di Brownies obrolan manis. Hey. Nah, ini oke, masing-masing
kasih alasan manis rumah harus nonton film ini. Oke, kurang menantang pertanyaannya. Ini biasa banget. Jangan terulang helm lagi. Iya. Tadi. Itu jangan. Itu tadi udah ditanya cakep. Ending harus pecah. Iya. Tanya masing-masing habis waktunya cakep. Iya. Rambutnya gimana? Oke. Jadi film ini serentak tayang tanggal 8 8 September 2022. 8 Dan ini September. untuk semua umur. Iya, Untuk semua umur. Keren. Nah, ini yang harus saya tanyakan lagi. Berarti ada gak pada saat film ini serentak tayang, teman-teman akan berkunjung ke bioskop-bioskop? Ini kita sedang lakukan Kita sekarang. lagi lakuin juga. Sekarang Ini ini? sekarang Ya. lagi lakuin udah Jadi seminggu. kita kalau booking studio nanti mereka bisa datang, Mak. Iya, Iya. betul. Tujuannya jangan yang lain, tujuannya nonton bareng. Enggak kan kita punya kebiasaan booking satu studio gitu. Iya betul. Iya, aku udah pernah cerita sama Vino. Kita nanti Ben. Iya dong, ada nanti Vino nonton bareng ya. Oke, jadi jangan lupa silakan kasih tahu serentak tayangnya. Tanggal berapa? 8 September tahun ini dong. Tahun ini dong. Kalau udah ketunda-tunda dari berapa tahun yang lalu jadi tahun ini dong. Tahun ini Ini berarti syuting tahun 2019. 2019. Uang udah habis ya? Udah. Oke, baik. Ya pokoknya kita doakan untuk film yang bagus ini ya, dimana mereka juga syutingnya ada pengorbanannya banget ya. Waktunya banget syuting sampai larut. Dan ini film ini bagus banget untuk parents ya, untuk parenting anak dan juga untuk semuanya pesan yang